Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Lestari Siregar, NIM 17040323, mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan presentasi mengenai materi studi kelayakan, yaitu mata kuliah Analisis Perancangan Perusahaan. Pembahasan yang akan saya bawa ialah ada 5. Yang pertama, mengenai kegunaan studi kelayakan. Yang kedua, beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek. Yang ketiga, menjelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan beserta manfaatnya. Yang keempat, menjelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Dan yang terakhir, menjelaskan materi kuliah apa saja yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan kegunaan studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dijalankan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang bisnis atau usaha yang akan dijalankan dari berbagai aspek dalam rangka menentukan suatu bisnis potensial atau tidak untuk dijalankannya ke depannya. Menurut penuturan dari seorang ahli, yaitu Kasmir dan Jafar, ada beberapa tujuan atau kegunaan melakukan studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, mengurangi resiko terjadinya kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan ke depannya. Yang ketiga, memudahkan dalam pelaksanaan kerja. Dan yang keempat, memudahkan dalam pengawasan bisnis. Dan yang terakhir, memudahkan dalam pengendalian bisnis. Beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian yang tentang berbagai aspek yang meliputi aspek hukum, sosial ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis serta teknologi, hingga aspek manajemen dan keuangannya, yang semuanya digunakan sebagai penelitian studi kelayakan, dan hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisnis ini dapat dikerjakan, ditunda, atau dihentikan. Sedangkan studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang bisa atau tidaknya suatu proyek atau proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Kedua studi ini harus dilakukan sebelum memulai suatu bisnis atau proyek. Hal ini dikarenakan studi tersebut mampu memberikan gambaran terhadap apa yang akan terjadi di depan, sehingga kita mengetahui resiko apa yang akan kita terima, sehingga kita dapat memutuskan yang terbaik atas kelanjutan bisnis dan proyek tersebut. Atau dapat kita simpulkan, perbedaan dari kedua tersebut ialah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek, dia itu lebih berfokus pada proyek yang bersifat investasi. Berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Studi kelayakan dan manfaatnya, saya di sini mengambil 5 contoh. Yang pertama itu pada pihak investor. Sebelum menanamkan modalnya di perusahaan yang akan dijalankan, investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat. Karena investor memiliki kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh dan jaminan modal yang akan ditanamkan. Yang kedua itu ada pihak kreditor. Sebelum memberikan kredit, pihak bank perlu mengkaji studi kelayakan bisnis dan mempertimbangkan bonafiditas dan tersedianya agunan yang dimiliki. Yang ketiga itu ada pihak manajemen perusahaan. Sebagai leader manajemen perusahaan yang memerlukan studi kelayakan bisnis,
Untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, beberapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor dan kreditor. Yang keempat itu ada pihak pemerintah dan masyarakat. Perusahaan yang akan berdiri harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diprioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu bagi tujuan pembangunan ekonomi. Penyusunan studi kelayakan bisnis ini perlu dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan proyek terhadap perekonomian nasional. Karena sedapat mungkin proyek dibuat demi tercapainya tujuan-tujuan nasional tersebut. Aspek-aspek dalam studi kelayakan ada 6. Yang pertama saya akan menjelaskan 3 aspek terlebih dahulu. Yang pertama itu ada aspek hukum, menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya izin lokasi, akte pendirian perusahaan dari notaris, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekanan dari Pemda setempat, SIUP setempat. Yang kedua itu ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya, menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan usaha tersebut. Di antaranya ialah yang pertama, dari sisi budaya, dari sudut ekonomi, dan yang terakhir itu dari segi sosial. Yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran, menyangkut apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan oleh kegiatan usaha dengan melihat hal-hal seperti potensi pasar, jumlah konsumen potensial, ada tentang perkembangan atau pertumbuhan penduduk, ada daya beli, dan pemasarannya tersebut. Yang keempat itu ada aspek teknis dan teknologi. Ini menyangkut pemilihan lokasi, alat-alat yang sesuai dengan hasil yang diinginkan, layout, dan pemilihan teknologi yang sesuai. Yang kelima itu ada aspek manajemen. Ini menyangkut pembangunan dan operasional. Dan yang terakhir itu ada aspek keuangan. Ini menyangkut sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi pengambilannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan, menurut saya pribadi, materi kuliah yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan yang telah saya jelaskan sebelumnya ialah pertama, mata kuliah analisis biaya. Yang kedua ada manajemen keuangan. Yang ketiga ada manajemen proyek. Keempat manajemen strategis. Kelima ada manajemen resiko. Keenam statistika. Dan yang terakhir sistem pendukung keputusan. Hal ini dikarenakan mata kuliah yang telah saya sebutkan itu sebagai pendukung dalam menyusun studi kelayakan bisnis maupun proyek pada bisnis yang diinginkan. Sekian presentasi saya mengenai studi kelayakan. Apabila ada yang salah dan kurang tepat pada saat saya menyampaikannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.